Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat spesial sekali. Setelah kemarin kita merenungkan firman Tuhan bersama penginjil Sukianto tentang peran sebagai ayah, hari ini giliran para ibu. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang peran sebagai ibu, peran sebagai mama. Menjadi seorang mama itu sesuatu yang sangat mengharukan, karena Tuhan membentuk manusia di dalam tubuh kita, di dalam rahim kita ya. Pelan-pelan kita merasakannya langsung di dalam diri kita. Lain dengan seorang suami yang hanya melihat dari luar ya, tapi kita langsung merasakannya di dalam diri kita. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat mengharukan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat kita merasa bersyukur dengan sangat dalam kepada Tuhan. Nah, menjadi seorang mama memang nggak mudah ya. Karena begitu kita melahirkan anak, kita nggak cukup hanya senang, nggak cukup hanya bahagia. Tapi ada perasaan, Tuhan, Engkau memberikan tanggung jawab yang besar nih kepadaku. Untuk membesarkannya, untuk mendidiknya. Meskipun kita terkesan para ibu identik dengan kelemah lembutan dan lemah seperti itu ya, sebenarnya seorang ibu adalah seorang yang sangat kuat. Kekuatannya itu tersembunyi tapi besar sekali pengaruhnya bagi anak-anak kita. Memang dalam mendidik anak bukan hanya peran ibu ya, tapi suami istri. Namun seorang ibu adalah kepala rumah tangga dan seorang ayah adalah kepala keluarga. Maka kita sebagai seorang ibu, seorang mama itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan tugas-tugas kita di rumah lebih besar peranannya daripada seorang ayah. Termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Cukup besar juga peranan dan pengaruh kita ya. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir, apa sih yang Tuhan inginkan ya dari seorang ibu? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Tuhan itu menginginkan seorang ibu itu yang seperti apa? Kita ini menjadi seorang mama, yang Tuhan inginkan menjadi seorang mama seperti apa? Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan seorang Maria ketika dia menjadi seorang mama ya. Saya sendiri memikirkan tentang Maria itu, kita bisa mendapatkan pesan dari Tuhan kepada semua mama-mama melalui kehidupan Maria ya. Seperti apa mama yang diinginkan Tuhan? Setidaknya saya menemukan ada 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam peran kita sebagai mama melalui kehidupan Maria. Yang pertama, Maria mengenal anaknya dengan baik. Nah, di bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini berbicara tentang bahwa Maria yang paling tahu ya bahwa Yesus itu bukan dari buah pernikahannya dengan Yusuf. Tapi Yesus itu adalah anak Allah. Dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini mengindikasikan bahwa Maria tahu dengan betul, tahu dengan benar siapa anaknya, siapa Yesus itu. Nah, ini pelajaran yang pertama buat kita. Kita sebagai mama, kita harus tahu betul. Setidaknya kita tahu bahwa bayi ini adalah dari Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Dan seterusnya di dalam mendidik anak kita harus belajar mengenal karakter, sifat-sifat anak kita untuk kita lebih mudah lagi mendidik anak kita. Dan kita belajar ya dari Maria tentang hal ini. Mari kita senantiasa ingat anak kita adalah dari Tuhan, maka kita juga nggak sembarangan bersikap kepada mereka. Yang kedua, kita belajar mengenal pribadi mereka. Sehingga ketika kita bertindak, bersikap kepada mereka, kita bertindaknya itu tepat sesuai dengan pribadi anak kita ya. Lalu yang kedua, pelajaran Maria dalam mendidik Yesus. Maria tahu kapan dia harus terlibat dan melibatkan Yesus dalam kehidupannya. Maria tahu kapan melibatkan Yesus dan kapan dia melibatkan dirinya dalam kehidupan Yesus. Contoh yang paling sederhana adalah ketika di dalam pernikahan di Kana ya.
Ketika itu pengantin dan keluarga kehabisan air, kehabisan anggur ya. Dan ini hal yang kurang baik di dalam pernikahan. Maka Maria mendatangi Yesus anaknya dan meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, "Ibu, waktuku belum tiba." Nah, menarik sekali, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat tidak langsung pemberitahuan kepada Maria, "Ibu, saya belum bisa dulu memberikan bantuan," seperti itu ya. Tapi Maria tahu betul ya bagaimana dia melibatkan Yesus ya. Kemudian Maria berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakannya." Nah, dalam hal ini Maria melibatkan Yesus dan dia terlibat di dalam kehidupan Yesus tanpa seizin Tuhan Yesus. Dia tahu kapan melibatkan diri. Dan saat itu juga kita melihat ketika Maria melibatkan diri, meyakinkan dirinya, percaya akan anaknya, maka mujizat itu pun terjadi. Ini pelajaran berharga kedua buat kita. Kita harus tahu kapan melibatkan anak kita dan kapan kita melibatkan diri kita dalam kehidupan anak kita. Ada banyak kali kita suka ya melibatkan diri dalam kehidupan anak kita, tapi kita tetot, anak-anak gak boleh terlibat di dalam kehidupan kita. Sebenarnya hal ini kurang tepat. Kita harus belajar kapan kita perlu melibatkan anak kita di dalam kehidupan kita dan kapan kita terlibat di dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin di masa mereka kecil sampai mereka remaja, kita saling melibatkan diri di dalam kehidupan ya. Kita ambil bagian di dalam kehidupan anak-anak kita. Tapi ketika mereka semakin dewasa, terlebih ketika mereka berkeluarga, kita para mama harus belajar menahan diri. Seringkali seorang mama merasa ketika anaknya sudah menikah itu masih anak kita dan kita kemudian mengatur keluarganya ini dan itu ya. Ini hal yang tidak baik. Sebagai mama, belajarlah kita untuk melihat kapan tepatnya kita boleh terlibat, kapan tepatnya kita untuk menahan diri dari terlibat dalam kehidupan anak-anak kita. Di masa mereka kecil, itulah waktu di mana kita benar-benar melibatkan diri dalam kehidupan anak-anak kita. Ada banyak mama-mama ketika anak-anak masih kecil, oke, anak-anak diserahkan kepada pembantu, kepada mama, kepada mertua ya. Dan kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita. Pergi keluar dengan teman-teman kita. Ketika mereka udah besar, kita mau terlibat dalam kehidupan mereka. Sebenarnya sudah cukup terlambat. Maka mama-mama mari, dari mereka kecil, terlibatlah dalam kehidupan mereka. Biarlah kita menjadi bagian dari hati mereka. Tempat untuk bercerita. Orang kepercayaannya untuk dia menceritakan banyak hal. Dan mari membuka diri, biarkan anak-anak terlibat di dalam kehidupan kita. Sehingga terjalinlah hubungan emosi yang baik antara kita dan anak kita. Seperti Maria dengan Tuhan Yesus, yang begitu dekat hubungan batin mereka. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari dari Maria adalah Maria selalu ada di samping anaknya. Kalau kita baca bagaimana kisah Maria ya menjadi mama Yesus sampai Tuhan Yesus disalib, seluruh orang banyak meninggalkan Tuhan Yesus, tapi Maria sebagai mama tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tetap berdiri, bahkan ketika anaknya mati disalib, dia tetap ada di sana, seolah-olah ingin berkata, "Anakku, mama akan selalu ada di sampingmu, jangan takut." Ibu-ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat penting ya dalam peran kita sebagai mama. Ketika anak-anak kita mengalami banyak hal di dalam kehidupannya, kita mau selalu ada di samping anak kita. Kita mau tunjukkan kepada anak kita, mama selalu ada di sampingmu. Mama akan selalu mendukungmu. Jangan kita hanya mau berkata, mama bangga padamu, mama ada bersamamu ketika anak-anak kita berhasil, sukses ya. Tapi bahkan ketika anak-anak kita jatuh, anak-anak kita kesulitan, kita harus selalu ada di samping mereka. Mengatakan kepada mereka, ada mama di sini akan selalu mendukungmu, mendampingimu.
dan akan selalu mengasihimu. Saudara-saudari sekalian, khususnya para mama, mari kita menjadi mama yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui teladan Maria, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai mama. Mari menikmati peran sebagai mama. Karena menjadi seorang mama adalah sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang mengharukan, dan kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak kita. Mama-mama, semangat jadi mama. Tuhan Yesus memberkati.